Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Karen, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ochel Veshetia Hamashiach, artinya makanan Mesias. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Vav, Kaf, Lamet dibaca Ochel, makanan, Shin, Taf, Yud, He dibaca Shetia, minuman, Mem, Shem, Yud, Het dibaca Hamashiach, Mesias yang diurapi. Lengkapnya Ochel Veshetia Hamashiach, makanan dan minuman Mesias. Lukas 24 ayat 41-43. Apakah kamu punya makanan di sini? Sementara mereka terheran-heran, mereka memberi dia sepotong ikan panggang dan madu lebah. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di hadapan mereka. Yohanes 21 ayat 10-12. Kata Yeshua kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yeshua kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Setelah Yeshua bangkit dari kematiannya, ia menampakkan dirinya kepada para murid yang kembali kepada pekerjaan lama mereka, yaitu nelayan, penangkap ikan di Danau Galilea. Murid-muridnya sangat bersukacita ketika Yeshua menampakkan diri kepada mereka di tepi danau. Yeshua bertanya kepada mereka, "Adakah kamu punya makanan di sini?" Sementara mereka saling terheran-heran, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan panggang dan madu lebah. Lalu Yeshua mengambilnya dan memakannya di hadapan mereka. Lukas 24, 41-43. Ada sementara orang yang menganggap hal ini sulit untuk diterima, karena ada yang beranggapan bahwa Yeshua mengikuti pola makan vegetarian. Tetapi Yeshua bukan seorang vegan, dia makan ikan. Meskipun ada cerita-cerita di seluruh Alkitab yang memberi kesan bahwa Yeshua makan ikan, tetap saja ada perbedaan pandangan teologis mengenai apakah ia benar-benar memakan ikan atau apakah kata ikan yang dalam bahasa Yunani-nya disebut ichthus di sini adalah terjemahan yang salah. Jika kata ikan merupakan terjemahan yang salah, maka ayat sebelumnya dalam bagian kitab suci yang sama perlu diubah. Yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 6. Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkan jaring di sisi kanan perahu dan kamu akan menemukannya." Maka mereka melemparkannya dan sekarang mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jelas yang terjaring itu adalah ikan, bukan yang lain. Namun di situs vegan, kita tetap belum dapat melihat mereka mau menerima ini. Mereka mengajukan argumen, kata Yunani yang diterjemahkan ikan sebenarnya merujuk pada rumput laut kering, kata mereka. Supaya kita bisa melihat konteksnya, mari kita baca Yohanes 21 ayat 3-13. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku akan pergi menjala ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga ikut pergi bersama kamu."
Mereka keluar dan segera naik ke perahu, dan malam itu mereka tidak menangkap apapun. Tetapi ketika pagi hari telah tiba, Yesua berdiri di tepi pantai, namun para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Mereka menjawab dia, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkan jaring di sisi kanan perahu dan kamu akan mendapatkannya." Maka mereka melemparkannya, dan sekarang mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Jelas mereka menjala ikan, dan oleh nasihat Yesua mereka mendapatkan banyak ikan. Oleh karena itu, murid yang dikasih Yesua itu berkata kepada Petrus, "Itu junjungan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itulah sang guru, maka ia mengenakan jubah luarnya yang sebelumnya dilepaskannya. Tetapi murid-murid yang lain datang dengan perahu kecil, sebab mereka tidak jauh dari daratan, hanya sekitar 100 meter, menyeret jala yang berisi ikan. Saat sampai di darat, mereka melihat di sana ada api arang, dan ikan-ikan berjejer di atasnya, dan roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Kefas naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor. Dan walaupun jumlahnya banyak, jaringnya tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, makanlah sarapan." Namun tak seorang pun dari murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka mengetahui itulah sang guru. Yesua kemudian datang dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, begitu pula ikannya. Mari sejenak kita lihat saduran Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai 13 dari New Vegan Version, Perjanjian Baru versi vegetarian. Petrus sedang pergi memancing dan murid-murid pun mengikutinya. Mereka memancing sepanjang malam dan tidak mendapat hasil apapun. Di pagi hari, Yesus berdiri di tepi pantai dan bertanya apakah mereka menangkap sesuatu. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapat ikan apapun, dia berkata kepada mereka, "Tebarkan jala di sebelah kanan perahu dan kamu akan mendapat ikan." Mereka melakukan apa yang diperintahkannya dan tidak mampu menarik jaring karena banyaknya rumput laut kering yang muncul dari lautan basah. Penangkapan yang ajaib itu menegaskan kepada Petrus bahwa itu adalah Tuhan, dan karena itu dia menyelam ke dalam laut untuk menemui Yesus. Murid-murid yang lain mengikutinya dengan perahu, lalu menyeret jaring berisi rumput laut kering. Waduh, sampai segitunya ya kaum vegan fanatik dengan ideologinya. Namun Yesus tidak meminta maaf karena yang didapatkan adalah rumput laut dan bukan ikan yang dia janjikan. Sebaliknya, dia memberi mereka rumput laut kering untuk dimakan sebagai sarapan pagi yang telah dia masak di atas api. Yesus kemudian menyuruh mereka membawa sisa rumput laut dan Petrus menyeretnya lebih dekat. Isinya 153 bongkah rumput laut. Bagi mereka yang tertarik pada fakta kitab suci, kata Yunani yang digunakan dalam Yohanes 21 ayat 13 untuk menggambarkan tangkapan itu adalah kata opsarion yang diterjemahkan sebagai ikan dan bukan rumput laut kering. Ya, dalam konteksnya mereka mendapat 153 ekor ikan, bukan rumput laut kering. Tapi mengapa 153 ekor? Adakah makna tertentu dalam angka 153? Murid-murid membawa tangkapan ikan yang banyak. Terdapat 153 ekor ikan dalam jala. Ada kaitan yang mendalam antara angka 153 dalam masyarakat Yahudi. Pertama, dari segi pembacaan Torah. Umat Yahudi saat ini membaca 5 kitab Mose dalam periode 1 tahun untuk diulangi tahun berikutnya dan seterusnya. Di akhir perayaan Sukkot yang meriah, yaitu pada hari terakhir setelah selesai membaca kitab Torah, diadakan prosesi Torah yang disebut Simchat Torah, sukacita Torah. Umat perjanjian menyelesaikan pembacaan kitab ulangan sebagai kitab terakhir dari Pentateuch atau 5 kitab Mose.
untuk kemudian memulai siklus baru pembacaan Torah dari Kejadian 1 ayat 1 pada Sabat berikutnya. Para cendekiawan dan rabi Yahudi mengakui bahwa di Israel pada abad pertama, kitab Torah tidak dibaca dalam 1 tahun. Sebagian besar komunitas Yahudi di tanah Israel memakai siklus 3 tahunan, sehingga setiap 3 tahun atau mungkin 3,5 tahun, umat Yahudi abad pertama menyelesaikan seluruh pembacaan Torah. Menurut Talmud Yerusalem, bacaan Torah 3 tahunan tersebut terdiri dari 153 bagian. Ke-12 murid tersebut bersama-sama dengan pria dan wanita lain mengikuti Yeshua, bukanlah cendekiawan elit pada zaman mereka. Petrus dan Yohanes adalah nelayan. Bagaimana mereka bisa memukau kaum agamis? Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 mengatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yeshua. Berapa lama mereka belajar pada Yeshua? 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun, Yeshua berjalan bersama murid-muridnya di bumi ini dan mengajari mereka Torah yang terdiri dari 153 bagian. Dan ini disebut parasa dari sabat ke sabat. Kemudian dia memberi mereka pemahaman terbaik dan wawasan terdalam tentang arti sebenarnya dari Torah dan para nabi. Begitulah cara murid-muridnya menjadi begitu berpengetahuan sehingga mereka bisa berkhotbah dengan wawasan dan otoritas yang membuat para pemimpin agama pun tercengang. Dengan cara yang sama, Yeshua melatih murid-muridnya di masa kini. Dia memanggil kita, saudara dan saya, masing-masing untuk menyelidiki dan mendalami kitab suci. Baik Tanakh, yaitu Kejadian sampai Maliaki, yang telah lama diberikan, maupun Brit Hadasah, yaitu Matius sampai dengan Wahyu yang menyusul kemudian. Sehingga kita juga dapat menjadi ahli pengajaran Torah dalam kerajaan Elohim, seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yeshua kepada mereka, karena itu setiap ahli Torah yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sebagai pengikut Yeshua, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Siapa yang menginginkan setengah warisan? Warisan sepenuhnya adalah warisan lama dan warisan baru, Tanakh dan Brit Hadasah. Jika kita ingin jala kita penuh dan kita ingin menangkap ikan berdasarkan kitab suci, kita perlu mempelajari warisan lama dan warisan baru secara serempak. Ibrani 4 ayat 12 menyebut firman Tuhan sebagai pedang bermata dua. Bagaimana maksudnya ini? Sisi yang satu pada pembicara dan sisi yang lain pada pendengar. Keduanya tak kebal terhadap firman Tuhan. Namun ada makna lain. Sisi ganda itu merujuk pada harta yang lama yaitu Tanakh dan harta yang baru yaitu Brit Hadasah. Dan kedua sisi tersebut harus tajam alias berdampak. Membaca Injil dari perspektif Ibrani sangat menarik. Apa ada lagi makna angka 153 bagi masyarakat Yahudi? Masih ada keistimewaan lainnya dari angka 153. Ikan dalam bahasa Ibrani adalah dag, yang terdiri dari huruf dalet, yang nilai numeriknya 4, dan gimel, nilai numeriknya 3. Sehingga jumlahnya menjadi 7. Kata Ibrani untuk dag atau ikan memiliki nilai numerik 7. Sekarang kita kaitkan dengan makna rohaninya. Torah diturunkan pada hari raya Shavuot atau Pentakosta. Shavuot dalam bahasa Ibrani berarti minggu-minggu. Tuhan menurunkan Torah kepada Israel 7 minggu, yaitu 7 kali 7 sama dengan 49 hari sesudah hari raya Pesak. Angka 7 mempunyai beberapa makna simbolis. Ketika kita membaca Torah pada hari Sabtu atau Sabat, pembacaan itu dibagi menjadi 7 bagian. Jadi makna rohani angka 7, pemberian Torah dan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Shavuot atau Pentakosta berhubungan dengan angka 7 minggu. Dan
7 hari dalam seminggu. Juga dalam pembacaan Torah ada 7 bagian pembacaan Torah pada hari Sabat. 7 adalah angka kelengkapan dan kepenuhan. Firman Tuhan membawa kelengkapan dan kepenuhannya. Firman Tuhan dalam arti kelengkapan berhubungan dengan angka 7 yang merupakan angka untuk dak atau ikan. Jumlah satuan firman yang dibaca tiap tahun berjumlah 153 satuan yang mencakup kelengkapan kitab Torah dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Adakah hubungan angka 153 dengan identitas Yeshua? Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku, Adonai Elohimmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Nah, kalimat aku Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya Ani Elohim sama dengan 153. Ani itu nilai numeriknya 61. Elohim itu nilai numeriknya 92. Jika dijumlahkan 153. Ani Elohim, akulah Tuhan. Yeshua memberitahu murid-murid kapan dan di mana tepatnya mereka harus menebarkan jala untuk mendapatkan tangkapan besar. Bagaikan mengubah air menjadi anggur, mujizat ini menunjukkan kemahatauan dan kekuasaan ilahi Mesias Yeshua atas alam ciptaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dia mengajarkan apa yang baik dan menuntun kita pada panggilannya untuk secara tepat kita melakukannya. Kita tidak perlu takut, Mesias selalu dekat dan ingin menolong orang percaya. Angka 153 juga merujuk pada Yeshua sebagai Raja Mesianik Ilahi. Mazmur 24 ayat 8 mengatakan, siapakah Raja kemuliaan? Adonai kuat dan perkasa, Adonai perkasa dalam peperangan. Ungkapan Raja kemuliaan Adonai dalam bahasa Ibrani tertulis Melech Hakafot Yud He Vav He yang mempunyai nilai numerik atau gematria sebesar 153. Melech itu nilai numeriknya 90, Hakafot itu 37 dan Yud He Vav He 26. Total Melech Hakafot Yud He Vav He 153. Yeshua Raja Mesianik yang dijanjikan merupakan tema sentral dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 41 mengatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya yang diurapi. Yohanes menulis tentang Mesias yang merupakan keturunan Raja David. Injil Yohanes menulis keajaiban dan mujizat yang dilakukan Yeshua. Alasan dari tanda-tanda dan mujizat ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yeshua adalah Raja Mesianik yang dijanjikan. Kita menemukan hal ini di seluruh kitab Yohanes dan di bagian akhir dalam Yohanes 20 ayat 31 dan 30 dinyatakan mengapa semua ini ditulis. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yeshua di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yeshua adalah Mesias, anak Elohim, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sejak awal hingga akhir, Yohanes berusaha menunjukkan Yeshua sebagai Raja Mesianik Israel yang dijanjikan. Dan angka 153 mendukung hal itu. Karena siapakah Raja kemuliaan yang menampakkan diri selain Yeshua? Yeshua juga makan roti dan membagikannya. Dari sudut pandang Ibrani, seorang raja harus menjadi penyedia dan pemelihara rakyatnya. Ketika raja-raja Israel menaati Tuhan, Tuhan menyediakan hujan awal dan hujan akhir yang menghasilkan panen berlimpah. Tuhan memberkati umatnya. Hasil tangkapan ikan yang berlimpah menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Mesianik yang dijanjikan yang menyediakan kebutuhan umatnya. Dia juga menyediakan kebutuhan kita ketika kita menaati perintahnya untuk kemudian memuliakan Dia atas hasil tangkapan yang kita dapatkan. Selain ikan, apalagi yang dimakan oleh Mesias Yeshua? Yesus juga makan daging domba dalam jamuan Pesak. Jamuan terakhir Yesus sebelum penyalipannya adalah jamuan Pesak seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 8. Lalu Yeshua menyuruh Kefa dan Yohanan katanya, pergilah,
Persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Yesua tidak perlu menjelaskan apa jamuan Pesak yang dimaksudnya, karena jamuan Pesak sudah dipahami oleh setiap orang Yahudi. Yesua sudah mengikutinya sejak masa kanak-kanaknya. Jamuan Pesak yang dimakan Yesua dengan jamuan Pesak pertama yang dimakan oleh orang Israel di Mesir mempunyai komponen yang sama, sesuai perintah Adonai Elohim dalam Keluaran 12 ayat 5-9. Komponen jamuan Pesak terdiri dari daging domba Pesak, sayur pahit maror, roti tak beragi matzah. Minuman tidak disebut di dalam Keluaran 12. Walaupun tak disebut suatu jamuan makan, pasti ada minum anggur sesuai budaya Israel. Jamuan seder Pesak Ibrani selalu dilakukan pada tanggal 14 Nisan sesuai kalender Ibrani. Perayaan Paskah di lingkungan gereja bangsa-bangsa non-Yahudi abad 21 ditetapkan dengan kalender matahari Romawi menurut Paus Gregorian. Tetapi dari segi historis dan budaya, Yesua dan murid-muridnya selalu memakai kalender Ibrani dan tidak pernah memakai kalender Romawi Julian yang berlaku pada abad pertama. Dengan memakan jamuan Pesak sejak masa kanak-kanaknya, Yesua dipastikan memakan daging anak domba, sehingga tidak mungkin ia seorang vegetarian. Ini cara tafsir historis dan kultural Yahudi abad pertama. Masih banyak ayat Alkitab yang menyatakan apa saja yang dimakan Mesias Yesua selama hidupnya di bumi. Tekia akan membahasnya dalam kesempatan berikutnya. Ya, ini akan kita bahas dalam program selanjutnya. Yang jelas, makanan dan minuman Yesua semuanya kosher, sesuai perintah Bapa dalam Torah. Bukan hanya itu, makanan yang dimakan Yesua tentu mendukung kesehatan. Karena itu baik sekali bila kita sebagai murid-muridnya mengikuti gaya hidup sehatnya seperti yang diperintahkan melalui Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Mesias telah hidup. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, siaran Tekiah dapat didengar ulang pada kanal YouTube Kehilat Mesianik Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Jamuan Seder Pesak Ibrani GKMI akan diselenggarakan pada Senin 22 April 2024 jam 18 waktu Indonesia Barat di Gereja Kehilat Mesianik Beit El Bintaro, Jakarta Selatan. Pendaftaran terakhir pada hari Kamis 18 April 2024 kepada Rahel di 0816 4815 944 0816 4815 944. Menjelang Hari Raya Pesak Ibrani sebagai hari pembebasan, kita terus doakan pembebasan 134 warga Israel yang masih disandra teroris Hamas dan perdamaian di Timur Tengah. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu rohani Seha Elohim, Anak Domba Elohim. Lihatlah, Anak Domba Elohim yang memikul dosa dunia. Berbelas kasihanlah bagi kami, oh Anak Elohim, Juru Selamat kami. Benar, Yesua Anak Domba Elohim yang menghapus dosa seisi dunia. Tiba saatnya saya, Karen Yohana, dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, our Messiah. Rachem na
days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and of Judah. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yeshua, Yeshua, Anu mishtachavim lefanecha. Yeshua, Yeshua.